Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Ushulul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Risalatun Latifatun fi Ushulul Fiqh. Sekaligus saya sedang melakukan perbandingan dengan dua kitab lain, yaitu Usul min Ilmil Usul karya Syekh Utsaimin dan Al-Waraqat karya Abil Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Sebelumnya kita akan berikan sisipan-sisipan ilmu. Saya tuh juga selain sedang memperdalam usul fikih, jadi ini ketika saya baca ini artinya memperdalam. Karena ini usul fikih ini jujurnya belum ada kitab yang saya hafal. Kalau saya belum hafal berarti belum diperdalam. Saya sedang coba menghafal Al-Waraqat. Jadi kita pelan-pelan aja. Jadi sambil dihafal, perdalam, ulang pelajaran. Satu kitab tapi dibanding-banding gitu, itu satu. Juga karena saya juga sambil mempraktekkan baca kitab, yang kitab ini belum dibacakan oleh guru per lafaz. Jadi ini kitab gundul yang saya baca langsung on the spot, gak usah mikir dulu, langsung saya rekam langsung. Nah, sekaligus berarti saya juga mempraktekkan ilmu nahwu dan sorof. Begitu. Jadi nahwu dan sorofnya sekaligus dipraktekkan. Tujuannya bukan berarti saya tidak boleh salah sama sekali. Manusia itu harus ada salahnya, itu harus. Karena manusia, kalau bukan salahnya lagi manusia bukan manusia. Tapi yang penting meminimalisasi kesalahan. Terutama ya kalau pemahaman cenderungnya kan sudah ada penjelasan dari guru. Itu bicara pemahaman itu lebih aman sebenarnya. Kalau asal kita masih nyimak dari guru kan segala macam, bandingkan. Tapi kalau kesalahan baca itu kadang-kadang terjadi. Itu biasa gitu loh. Biasa. Karena itu kita minimalisasi dengan sekaligus membuka kitab-kitabnya, rujukannya, misalkan nahwu dan sorof. Nah, saya sendiri sambil membuka-buka nahwu dan sorof. Dulu ini nahwu dan sorof ini ada bidang yang saya kuasai, maksudnya saya paling senang itu dihafal. Tapi kan begitulah ilmu itu kan, setiap masa itu ada pergeseran tertarikan ilmu. Jadi kadang-kadang akhirnya bergeser-geser. Nah, sekarang karena kita praktekkan, jadi kita buka lagi buku-bukunya. Dulu Jurmiyah itu hafal, sempet hilang, hafal lagi. Sekarang saya hafal lagi. Terus Imriti itu sempat hafal, ya hilang. Sekarang saya buka-buka lagi. Dan Imriti ternyata bagusnya juga adalah itu, kalau kita pegang dari matan Al-Jurmiyah dalam ilmu nahwu ya, itu dengan Imriti itu ada tambahan-tambahan. Yang penting itu tambahan, walaupun kita nggak hafal lagi, anggaplah saya nggak menghafal lagi, misalkan ada tambahan-tambahan itu bidang-bidang yang kadang di Jurmiyah nggak ada itu. Misalkan seperti tentang pembahasan lebih lengkap tentang isim ghair munsharif, itu kan di Jurmiyah nggak ada. Adanya di Imriti itu. Bahas, kita hafalin aja. Begitu apa kemarin tuh. Terus misalkan pembahasan tentang asmaul khamsah, itu kan syarat-syaratnya tidak ada tuh di dalam matan Jurmiyah. Jadi dilengkapi dengan matan lain, salah satunya Imriti. Atau dengan syarah-syarahnya. Jadi syarah-syarahnya itu karya Syekh Utsaimin itu membuat syarahnya itu tuh bagus. Itu bagus.
Itu ada mensarah itu dari misalkan Matan Ajurmiyah itu disarah dengan tambahan-tambahan dari beliau itu dari berbagai kitab. Salah satunya dari Alfiyah Ibnu Malik. Jadi memang kalau udah sambung, udah kepegang Alfiyah Ibnu Malik, kalau kepaham, hafal, itu udah kokoh emang ilmu nahwu itu udah kokoh, udah tinggi, levelnya sudah tinggi. Tapi ya kalaupun tidak, walaupun kita hanya Matan Ajurmiyah, tapi kita paham, ada yang kurang-kurangnya boleh tambahin dari Imriti. Kita baca dari Qatrun Nada juga bagus. Qatrun Nada itu saya perhatikan ya. Kita sekedar baca aja, bukan dihafal, karena hafal kebanyakan hafal ribet. Ribetnya adalah menahannya, mengharang. Jadi kebanyakan kita biar gak terlalu load memorinya kan. Jadi hafalnya satu aja, misalkan Jurmiyah, tambah-tambahan aja, baca-baca juga udah bagus. Al-Muyassar, Ceng Jakaria juga bagus, tambah-tambahan. Jadi bagusnya tuh begitu. Itu ilmu itu satu aja yang kita kuasai, dihafal, terutama dihafal. Tapi yang lain itu dibaca, dipahami juga. Baca, pahami. Itu akan tambahan wawasan. Seperti kita kasih contoh di dalam Jurmiyah, itu Ibnu Ajurmi itu hanya mendefinisikan atau membahasakan tentang fi'il madi itu fal madi maftuhul akhiri abadan. Katanya fi'il madi itu di fathah akhirnya selamanya. Itu ada kritikan kalau ulama lain itu mengkritik. Benar di fathah kan fi'il madi itu mabniun, ya mabniun ala fathih boleh. Jadi fathah itu artinya mabniun ala fathih. Tapi tidak semua. Kalau dia kena domir yang mutaharik marfu itu di mabniun ala sukun, seperti dorob tuh, ada baknya sukun. Kalau dia mabniun, kalau dia dikena wawu jamaah itu di mabni terhadap rofa, seperti dorobu. Nggak, bukan dorob, bukan dorobau kan, dorobu gitu. Begitu. Yang lebih kuatnya. Ya, tapi kalau dicari alasan tuh bisa, katanya kan bisa. Aha, itu patah tapi gak tampak dengan masuk sebagai alasan lah. Ada tahadur apa macam-macam. Ta'adur atau macam-macam. Jadi gitu. Jadi itu ketambahan. Nah, kalau kita punya banyak tambahan kitab lain, itu kitab ini ada kritikan dari kitab lain. Wawasan. Jadi di dalam Ajurmiyah itu fa'il itu hanya disebut, misalkan domir itu hanya dengan domir yang mutasil seperti dorobtum. Nah itu tumnya itu. Tapi kalau di dalam kitab lain seperti di dalam Imriti disebutkan juga fa'il dengan domir yang menfasil, misalkan maqama ila huwa, ada kali itu. Ada di sekali badan. Dan di sini ada, nah ini guru kami itu mengumpulkan dari berbagai kitab. Ini bagus nih. Jadi artinya kalau saya tahu, kalau misalkan guru kami menjelaskan saya dari kecil dulu ini SD misalkan, itu udah sangat bekal bagus. Tapi sekarang malah kan baru ini, udah macam-macam dikasih ringkasan dari guru kami. Itu bagus. Jadi kalau bagus memang dari ringkasan ini, kalau bagusnya dari guru kami itu ringkasan. Baru nanti tambahan-tambahan. Nah itu ya nggak apa-apa juga, dilengkapi. Kalau saya sih begitu nggak masalah, walaupun kita udah macam-macam lagu baca yang lain, dilihat oh bagus. Kita ngambil faidah. Atau Al-Muyassar bagus. Al-Muyassar tuh bagusnya karena membuat khulasoh. Itu bicara nahwu ya kita satu. Supaya tahu ya bahwa kita ilmu ini banyak. Jadi kalau kita ingin jadi seorang ulama itu banyak ilmu yang harus dikuasainya. Wajar kalau Allah angkat derajat orang yang berilmu itu. Ibadahnya gak akan sama. Sholatnya gak akan sama. Pemahaman gak akan sama. Karena ulama itu banyak ilmunya. Menguasai berbagai bidang ilmu. Begitu. Gak akan sama derajatnya. Banyak yang harus kuat. Itu satu. Kita baru nahu aja kan. Nah sekarang kita sisipan yang kedua. Saya mendapat narasi tentang ucapannya Said Kiai Haji Said Akil Siroj. Yang ditampilkan narasi itu adalah kita katanya harus menghidupkan kembali tradisi Karbala. Anda tahu itu tradisi Karbala? Tradisi Karbala itu artinya tradisi Syiah, yaitu melukai diri sendiri karena ada penyesalan di hari itu atau di dulu, maksudnya itu di Karbala itu terjadi pembunuhan terhadap Husain. Itu saya pernah ada kajian itu, sudah pernah lewat.
Husain itu memang terbunuhnya itu kalau mau buka sejarah itu gara-gara ada surat dari Irak. Katanya datang ke sini kami akan baiat kamu. Suratnya banyak surat. Padahal di daerah Baghdad itu sudah ada penguasa. Sudah ada penguasa di situ yang menguasai Baghdad itu. Ya, disebut khalifahnya ya, itu udah ada menguasai. Khalifah Umayyah kan, Bani Umayyah sudah ada menguasai. Itu udah Husain itu sudah diminta untuk gak usah pergi. Kata Ibnu Abbas, jangan pergi kamu. Itu kan takutnya bahaya kan. Karena memang pemimpin itu memang gak bisa dua. Di suatu tempat itu gak bisa dua. Kalau ada satu sudah terbentuk pemimpin, satu datang, satunya itu pasti akan dihajar gitu loh. Ini orang Irak ini dia ngirim surat kepada Husain supaya datang, akan mereka baiat. Padahal juga di situ sudah ada pemimpin juga. Ya, itu dianggap nggak bagus. Makanya disarankan Husain jangan datang. Tapi ya qadarullah, takdir sudah berjalan, Husain akan datang juga karena dia ditakdirkan akan mati kan. Pasti akan meninggal di sana. Ternyata bener datang ke sana, orang Iraknya itu yang tadinya mau ngebaiat nggak jadi ngebaiat itu. Maksudnya nggak membantu Husain, dan Husain sama pasukan atau keluarganya dikepung saat itu dengan jumlah yang gak seimbang. Akhirnya qadarullah juga meninggal, hampir semuanya meninggal itu. Dan memang akhirnya sebenarnya ada bentuk pelampauan batas juga, harusnya kan gak sampai dibunuh gitu loh, tapi ternyata dibunuh juga. Ya kita kan terjadi di situ ada orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa membunuh. Padahal beliau adalah darah daging Nabi, harusnya jangan sampai dibunuh. Sudah, karena bahkan Husain itu sempat meminta ketemu sama pemimpinnya, sebar ketemu aja, tapi tidak diizinkan, malah dimana. Itu bentuk penyesalan ya gitu. Kalau bisa menyesal sejarah ya disesali. Tapi takdir sudah berjalan gitu. Nabi sudah tahu sebelum terjadinya Husain akan dibunuh, artinya memang takdir sudah berjalan, harus terjadi. Begitu harus terjadi, pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Ya pelajarannya sih, kalau bagi saya sih pelajaran tuh, hati-hati dengan orang yang ambisi terhadap kekuasaan. Iya kan? Ada ambisi terhadap kekuasaan di situ, hati-hati. Yang kedua, umat Islam itu kalau sudah ada ambisi kekuasaan cenderung bertikai dan cenderung pecah, cenderung perang. Akibatnya kadang madaratnya lebih banyak. Beda sama orang yang bahkan tidak ambisi. Husain ini belum terjadi, kepemimpinan beliau belum pergi, dia malah pergi. Padahal di situ ada fitnah di situ. Beda sama Hasan. Hasan itu sudah memimpin dia, sudah dibaiat, sudah ada kepemimpinan terwarisan ke dia. Tapi beliau justru melepaskan kepemimpinan demi persatuan umat. Beda antara Hasan dan Husain. Kalau kita tarjih masalah, Hasan tuh lebih rela untuk melepaskan kepemimpinan, lebih rela demi kemaslahatan, bukan kepentingan ambisi pribadi. Dan kita kalau bisa analisis kan, hati-hati dengan ambisi kepemimpinan. Ambisi itu kadang akhirnya membuat umat ini terfitnah dan bahkan dirinya terkorban. Harus dilihat ya. Kita kalau bilang Bali agama, adinu mabniun alal masoleh. Agama ini dibangun di atas maslahat. Jadi kalau kita ingin mengambil kepemimpinan menyebabkan maslahat madorot lebih banyak buat umat, harusnya gak usah diambil itu kepemimpinan. Iya kan, apalagi sudah ada pemimpin di situ. Nah, kalau ada pemimpin di situ dia masuk itu kan, itu ada potensi ijtihadi di situ. Ada ijtihadi di situ. Pemimpin yang datang terakhir itu dibunuh. Ijtihadi di situ kan. Iya. Jadi kita nggak bisa, walaupun misalnya nggak bisa membenarkan juga, ini ada ijtihadi di situ.
Jadi ada masalah ijtihadi karena akan memecah belah tongkat umat Islam. Akhirnya kan dibunuh juga kan. Itu masalahnya, itu harus perhatikan. Padahal belum menjadi pemimpin juga, dan ternyata yang datang minta ngebaiat itu menipu juga. Nah, itu kan gitu. Pun misalkan benar, kalaupun benar itu membuat umat Islam pasti akan terpecah juga. Satu sudah ada kepemimpinan di Baghdad, satu dia yang datang itu kan pasti perang. Padahal kakaknya Hasan itu sudah jadi pemimpin. Dan Muawiyah datang, itu 2 pasukan berhadapan. Muawiyah, Hasan malah menyerahkan kepemimpinannya, silahkan buat kamu. Asal dengan syarat tertentu gitu. Nah, ini Hasan lebih memilih untuk kemaslahatan. Nanti kita secara tinjauan ilmu. Ya, hati-hati dengan ambisi kekuasaan. Tapi sekarang nih, anggaplah sudah lewat masa lalu. Sudah terjadi, Husain itu sudah meninggal, tidak bisa nyawa itu dikembalikan. Toh kalaupun tidak dibunuh juga akan meninggal juga. Sudah lewat masanya, itu bukan masanya beliau. Sekarang itu masanya kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus memperingati Karbala gitu, yang seperti yang diserukan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj, terus melukai diri sendiri gitu? Apa manfaatnya? Nah, ini yang dilakukan oleh Syiah setiap tahun, dan ternyata Syiah di kita itu sudah berkembang. Ternyata kalau begitu, indikasi kuat Kiai Haji Said Akil Siraj terpengaruh Syiah atau mungkin sudah jadi Syiah. Ini kita perlu analisis bareng, dan beliau adalah tokoh NU. Nah, itu perhatikan. Ternyata di NU itu tokoh-tokoh besar sudah banyak potensi terpapar Syiah. Dan mungkin yang paling kuat memang Syiah itu masuknya lewat NU, karena NU sama Syiah itu ada karakter historis kultur yang dekat gitu. Jadi kalau diperhatikan, NU itu banyak membangun kuburan, Syiah juga banyak membangun kuburan. Di NU itu banyak terjadi haul, di Syiah juga begitu. Menghias kuburan di NU, di Syiah juga. Membaca berjanji, itu perhatikan kalau baca berjanji itu dekat ke ajaran Syiah. Dan mungkin juga orang Syiah itu harus janji atau debat segala macam baca. Nah, itu kalau begitu NU sama Syiah itu dekat secara historis atau secara kultur. Bedanya itu diucapkan oleh Gus Dur. Bedanya NU dan Syiah itu, NU itu adalah Syiah tanpa imamah, tanpa pemimpin keimaman gitu. Syiah adalah NU plus imamah, itu kalau kata Gus Dur. Nah, ini kan perlu dianalisis kenapa bisa begitu. NU nih ada rawan disusupi Syiah. NU. Nahdien itu rawan disusupi Syiah karena tadi ada dekat secara culture, ada dekat, dan ternyata tokoh-tokohnya ada potensi itu untuk dianalisis, untuk diperhati-hati. Tapi Syiah itu saya tidak tahu, itu tidak pernah dengar masuk ke Muhammadiyah, masuk ke Persis, masuk ke Al-Irsyad, masuk ke Salafi, nggak masuk. Wahabi misalkan nggak masuk. Kenapa? Culture-nya beda. Gitu. Culture-nya sudah nggak nolak. Gitu. Jadi dari Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah itu benar-benar nolak. Gitu. Jadi culture-nya nggak masuk gitu loh. Makanya Habib, Torikot masuknya tuh di NU. Ya NU ini kalau bicara ini itu benar digarap oleh berbagai kelompok. Tapi orang NU itu yang dibencinya itu, ditakuti itu bukan ke Syiah, lebih banyaknya ke Wahabi. Padahal itu udah digerogoti oleh pemikiran yang bahaya, lebih berbahaya. Kalau bicara Wahabi itu cuma mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Diuji aja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu loh. Mereka sebut Wahabi itu. Sebenarnya Salafi itu kembalilah karena tapi mereka sangat takut terhadap Wahabi karena memang mereka tidak sanggup mengajar secara argumen. Lalu memahami Al-Quran, kita pahami Al-Quran berdasarkan salaf kan gitu, yaitu memang pemahaman yang kuat. Ini ada dasarnya umat Islam. Umat Islam itu apa sih dasarnya? Dasarnya itu kita pasti mengikuti salaf. Itu yang yang diajak oleh salaf, itu kita kembali kepada salaf karena itulah Islam. Itu dasarnya. Jadi memang nggak bisa ngebantah. Loh, masalahnya
terlalu fokus ke sana untuk mempertahankan kebid'ahan yang ada, padahal dihajar oleh bid'ah yang lebih besar. Bid'ah Syiah, bid'ah macam-macam masuknya di NU. Padahal diingatkan tapi kalau masuk ke Salafi kagak masuk tuh Syiah. Orang Salafi itu, tapi kalau kita perhatikan juga asalnya umat Islam itu Salafi. Kalau mau dibuka, Salafi itu apa sih artinya? Orang yang mengikuti salaf. Salaf itu Nabi Muhammad. Jadi memang kalau tanpa disebut salafi, semua itu salafi kalau umat Islam. Kita harus tahu hakikat. Semua umat Islam itu salafi kalau benar berislamnya. Semua umat Islam itu ahlu sunnah kalau benar berislamnya. Karena ahlu sunnah itu pengikut sunnah, al-jamaah pengikut sahabat. Sahabat itu salaf. Jadi asalnya kalau ajakan kepada ayo kita kembali mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaf, itu benar. Dan itu artinya asal umat Islam. Tanpa perlu disebut saya salafi juga nggak penting juga. Asalnya umat Islam itu salafi. Nah, cuman yang mengaku sebagai salafi itu kadang tidak pas benar-benar salafi gitu loh. Kadang. Kenapa? Karena ilmu itu bertingkat. Ternyata kadang jatuh juga dalam pemikiran lain. Misalkan ternyata menjadi ekstrim. Ujung-ujungnya mengkafirkan umat Islam. Itu yang jadi khawarij. Jadi mereka asalnya mengaku salafi, ternyata jatuh juga jadi ekstrim. Karena asalnya umat Islam itu salafi. Sama orang NU juga asalnya. Makanya ada pesantren salafiyah di NU supaya kita mengikuti salafi. Asalnya tuh begitu dikisah itu, tapi gak pas juga. Karena ternyata yang berkembang yang mereka ikuti bukan salafi juga, bukan Nabi Muhammad juga. Ternyata mereka yang mengikuti akidah itu bukan ke Nabi Muhammad, tapi ke Abu Hasan al-Asy'ari. Yang itu baru lahir 260 Hijriah, sadar diri. Ternyata bukan salafi. Padahal pesantrennya salafiyah. Salafiyah di mana gitu loh. Kita harus didefinisikan salafiyah itu apa. Yang mengikuti salaf juga berusaha mengikuti salafiyah kadang tergelincir, apalagi yang membenci lebih tergelincir lagi. Muhammadiyah itu asalnya salafi juga, karena Muhammadiyah artinya apa sih? Pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu salaf. Iya kan, Nabi Muhammad itu salaf. Kata Nabi Muhammad, nih mas salafi analaki kepada anaknya Fatimah, sebaik-baiknya salaf bagi kamu itu saya. Ya itu ada pendahulu dari salaf. Nabi Muhammad salaf. Persis itu hakikatnya salafi, karena mari kita bergabung bersatu di atas Islam, yaitu pengikut Nabi Muhammad. Dan ya sebenarnya umat Islam semua itu salafi. Masalahnya tinggal begini, Anda benar-benar salafi atau tidak? Begitu aja. Tadi kan klaim-klaim begitu. Seperti kemarin orang itu semua mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuman masalahnya klaim-klaim itu benar tidak, karena nanti harus dibuktikan. Semua orang itu mengaku salafi sebenarnya, ada yang ngaku atau enggak, tapi hakikatnya kalau dia benar dalam Islam salafi. Masalahnya benar nggak Anda salafi atau ngaku-ngaku? Saya aja mungkin belum benar-benar sebagai salafi, saya masih ada kekurangan-kekurangan, ya kan? Bagaimana sih kita mengaku sebagai seorang yang mengikuti Nabi? Kita hanya sedang berusaha menggali itu. Kadang kita pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu kita di level di bidang apa gitu loh. Asalnya umat Islam itu harus jadi salafi. Karena Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori. Wasabiqunal awwalun siapa? Sahabat. Yang terdahulu masuk Islam minal muhajirin wal ansor, kalangan muhajirin dan ansor. Itu artinya salaf. Sahabat itu salaf. Walladzina tabauhum bisan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, berarti pengikut salaf artinya salafi. Apa jaminannya kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kami ridho, Allah ridho terhadap mereka, mereka ridho terhadap Allah. Berarti jaminan menjadi salafi itu diridhoi oleh Allah. Masalahnya benar gak kita mengikuti sahabat atau hanya ngaku-ngaku? Beda antara ngaku-ngaku atau mengikuti. Kalau mengikuti dipastikan kita ikut. Benar gak kita memastikan mengikuti sahabat?
Atau hanya ngaku-ngaku? Sama dengan kemarin kita pastikan Islam itu orang yang masuk Islam itu pasti masuk surga kalau meninggal dalam keadaan Islam. Masalahnya, kamu yakin nggak bener-bener dalam keislaman ketika kamu mati? Atau sekarang aja saya ngaku Islam, bener gak kamu berada di atas keislaman? Atau sekedar ngaku-ngaku? Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku, sholat aja enggak. Ya kan, sholat aja kagak bener, ngaku-ngaku doang. Nah, kita kan tidak membenarkan yang ngaku-ngaku, kita membenarkan konsep. Yang benar, tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang Islam, bener-bener Islamnya. Dan kamu meninggal dalam keadaan Islam. Sama, kalau orang bener-bener menjadi salafi, dijamin dengan keridhaan Allah, dijamin masuk surga. Masanya bener gak kamu salafi atau hanya ngaku-ngaku? Jangan cuma ngaku-ngaku gitu loh. Nah, kita ngaku-ngaku itu nanti diuji, bener gak kamu pengakuan kamu? Sama, mari kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Benar itu ucapan, kita ikut. Masanya bener gak kamu ikuti Al-Quran dan Sunnah atau hanya ngaku-ngaku? Kenyataannya kamu mengikuti pikiran sendiri. Jargonnya kita sih begitu, terbuka aja. Karena ada orang yuk kita ikut Al-Quran dan Sunnah, ternyata Al-Quran dan Sunnah berdasarkan penafsiran sendiri. Berarti itu bukan ikut Al-Quran dan Sunnah, itu ikut penafsiran kamu sendiri. Dan termasuk ikut hawa kamu sendiri. Sama aja kalau gitu, ikut hawa nafsu. Bukan ikut salafi juga, bukan ikut Quran dan Sunnah hakikatnya. Jadi walaupun ngaku-ngaku salafi, belum tentu salafi. Ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, belum tentu ahlus sunnah wal jamaah. Ngaku-ngaku Islam, belum tentu muslim. Baru ngaku-ngaku, nanti diuji oleh Allah yang benarnya yang mana. Tapi makanya pantas kita untuk berargumen, berdiskusi untuk membuka apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu salafi, apa itu salaf, apa Al-Quran, apa sunnah. Begitu dibiasakan dibuka diskusi itu. Jangan main bedok, jangan main pedang, jangan main bubar-bubarin pengajaran, biar ilmu itu terbuka. Ini biasa umat Islam itu sepanjang mau diskusi, ini bukan berdebat tapi ya diskusi, bukan miro, itu membuat cerdas, dibiasakan itu. Yang benar-benar ini salah-salahin aja, dibuka aja, kan diskusi itu, ilmu itu dari diskusi muncul itu. Gitu loh. Jadi ketika orang semua mengaku menjadi paling baik, menjadi ahlu sunnah, orang yang tariko sendiri, mereka tuh mengaku punya sanad sampai Nabi itu. Makanya bingung saya, bener gak kamu sanadnya? Atau ngaku-ngaku? Gitu kan. Kenyataannya kamu buat bid'ah gitu loh. Oh, saya buat sanad, tariko saya begini. Terus dikir hu. Bener gak Nabi mengajarin hu-huan? Enggak, atau ngaku-ngaku, nyatanya bid'ah. Nah, ilmu itu, makanya kemarin tadi saya sebut, ulama itu berat karena banyak ilmu. Diperiksa dengan berbagai ilmu, diperiksa berdasarkan ilmu riwayatnya. Bener gak sanadnya? Saya punya sanad kamu bener gak tuh? Goncang sanad kamu. Gitu kan banyak nih sekarang ngaku orang Edo. Saya punya sanad kamu bener gak? Atau goncang sanadnya, terputus. Nyambungnya ke sana, amalan itu yang menetapkan yang ini Nabi atau ada orang yang menetapkan sendiri. Itu kalau misalkan menetapkan sendiri bukan amalan Nabi, artinya terputus. Gitu loh, jangan ngaku-ngaku. Nah, sekarang kalau memang benar saya beramal dengan amalan Nabi, menyambung, saya punya sanad, buktikan mana hujahnya, dibuka mana sanadnya. Kalau memang benar dari Nabi, ditulis di kitab apa? Karena ulama ilmu itu udah dicatat di kitab-kitab. Kalau misalkan benar nyambung ke Nabi, ada hadis Nabi, ada pasti di kitab-kitab hadis. Kamu dapat dari mana? Diperiksa dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, macam-macam banyak. Setelah itu periksa, itu benar gak sanadnya? Setelah benar gak pemahamannya? Siapa yang memahami? Nah, ini baru kita belajar ilmu, bener-bener belajar ilmu, nggak sekedar ngaku-ngaku. Ya, kita kembali lagi. Umat Islam ini asalnya adalah yang disebut kita itu harus jadi muslim, itu asal muslim. Akhirnya orang semua ngaku muslim juga. Syiah juga ngaku muslim kan. Nah, sekarang karena Nabi mengatakan umat bakal berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan itu diancam dengan neraka. Siapa? Ahlul bid'ah. Ya kalau mau diuji, semua yang diancam dengan neraka adalah ahlul bid'ah. Tapi orang gak ada yang ngaku sebagai ahlul bid'ah. Saya ahlul bid'ah gak mau mengaku ahlus sunnah. Kecuali
kecuali si A itu tidak mau menjadi ngaku Ahlus Sunnah, dia nggak mau ngikuti sahabat, makanya si A itu secara umum ada yang sampai dikafirkan. Tapi yang mengaku Ahlus Sunnah itu, yang mengaku Ahlus Sunnah bener nggak Ahlus Sunnah atau ngaku-ngaku juga. Nah, sekarang kalau ada orang yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, kan sekarang kalau orang NU itu ngaku Ahlus Sunnah namanya Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan pengakuannya gitu. Terus kalau dia mengajak untuk beramal dengan amalan Syiah itu loncat sebenarnya. Karena Syiah itu tidak mau aku Ahlus Sunnah, itu loncat. Kita harus ingetin Syiah ini lebih berbahaya lagi. Kalau orang udah mengaku ulama jatuh ke Syiah itu error itu. Kalau misalkan kita sekedar perdebatan antara Aswaja sama Salafi atau Muhammadiyah gitu ya. Kalau berdebatnya antara Muhammadiyah sama NU atau Salafi, Muhammadiyah, NU, Persis, Irsad dengan Aswaja, itu perdebatannya itu menarik gitu loh. Dan secara umum kalau saya buka rahasianya, itu dekat. Kedekatan itu tidak menyebabkan pengkafiran gitu loh. Jadi kalau benar-benar berpegang dengan ajaran yang pakemnya NU, itu sebenarnya relatif lebih aman dibanding nyebrang menjadi liberal. Kayak kemarin kita kan mengkritik Quraisy Shihab karena kan ucapan itu ucapan liberal. Atau menjadi Syiah, itu kan jauh. Tapi kalau dia ada dalam pakem ke-NU-an, itu lebih aman. Masalahnya itu ada perdebatan sedikit, perdebatan yang dekat antara orang-orang NU dengan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, Salafi dalam sedikit pembahasan, sedikit sebenarnya nggak banyak-banyak, dan itu pembahasan yang mungkin. Jadi itu perdebatan itu tuh yang harus dipertahankan gitu, karena itu akan menguji keilmuan. Tapi kalau loncat ke liberal yang itu banyak juga di NU, loncatnya ke Syiah itu jauh akhirnya gitu loh. Jauh, terlalu jauh loncatnya. Nah, itu udah bukan perdebatan, itu pasti langsung jebret celaan atau ya dianggap musibah tuh. Harusnya tuh gitu. Jadi minimal orang NU itu pelajari itu ajaran NU, pakem NU itu pelajari minimal. Supaya jangan loncat ke Syiah gitu. Apalagi jangan sampai juga loncat ke orang-orang yang batiniah, misalkan yang torikoh yang menyimpangnya terlalu jauh gitu loh. Kayak yang sekarang dipopulerkan oleh Buya Hasyim Ar-Razi itu terlalu jauh. Itu masuknya dia nanti akan dekatnya nanti ke Ibnu Arabi atau juga Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar, terlalu jauh. Jadi kalau mau deket-deket, misalkan mau torikoh deketnya itu adalah mungkin ke boleh misalkan tadikahnya misalkan kamu deket-deket misalkan ya, itu mungkin di pembahasannya dengan benar yang ngaku-ngaku Syekh Abdul Qadir Jailani itu Qadiriyah, mungkin itu deket-deket gitu loh. Kalau loncat ke kayak yang dijelaskan oleh Buya Hasyim itu kejauhan. Mereka kan orang NU itu sebenarnya kalau di dalam tarikot kan mereka menganggap yang dekatnya yang mereka terima itu adalah tarikohnya kayak Junaid Al-Baghdadi ya, sama ya seperti itu. Hasan Sadidi katanya gitu. Nah, tapi sekarang begini. Kalau dibicara tarikot atau Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah orang yang Ahlus Sunnah. Junaid Al-Baghdadi itu Ahlus Sunnah sebenarnya. Ya kalau memang benar di atas itu ya itu ya Ahlus Sunnah. Gitu loh, Ahlus Sunnah. Kita ini orang Salafi ini kan kita mengaku ngajak Ahlus Sunnah, ahli hadis. Cek akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Al-Gunyah itu sama dengan akidahnya Al-Hadis, menetapkan Allah istiwa di atas ars. Kalau mereka mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani tadi nggak baca akidahnya, ya salah. Cek akidahnya Imam Syafi'i yang mengikuti. Itu kan akidahnya Al-Hadis, menetapkan Allah di atas ars, menetapkan sifat-sifat Allah, sifat tangan, sifat wajah. Yang mereka nggak suka. Loh, mereka nggak suka juga baca dalam Al-Quran juga. Nah, karena itu akhirnya
orang NU sama orang Salafi itu kalau diskusi selalu sengit, tapi sengitnya itu ilmiah karena ada potensi argumen. Orang Salafi mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu penetapan wajah ada dalam Al-Qur'an. Orang Salafi, orang Asfaja, orang NU berpotensi juga. Oh, itu maksudnya dibawa ke takwil ya walaupun marjuh. Tapi ada kemungkinan. Jadi perdebatan dalam Salafi atau dengan Wahabi atau Muhammadiyah atau Persis dengan NU itu perdebatan enak gitu loh, menarik. Saya sebut sih menarik, pertahanin aja perdebatan itu. Pasti ada perdebatan antara Muhammadiyah sama NU, gak mungkin sama lah. Kalau sama gabungin aja. Nah, itu menarik. Sama Persis sama NU pasti ada perdebatan, tapi menarik gitu loh. Tapi kalau sama Syiah ya udah gak menarik lagi, udah gak level. Debat sama orang Syiah gimana debat? Udah gak level, udah kejauhan, menyeberangnya kejauhan. Jadi kalau orang NU nyebrang ke Syiah itu celaka. Kalau mau menjadi Salafi itu saya akhirnya itu namanya orang cerdas gitu loh. Kalau orang NU terus berubah pemahamannya mengikuti membenarkan akidah Ahlul Hadis, saya orang cerdas. Itu kita belajar ilmu. Akhirnya kita belajar juga ilmu lain yang benarnya ini. Kita belajar dari berbagai organisasi, kita dengar dari Muhammadiyah, dengar dari Persis, dengar dari Isa, dengar dari Salafi. Oh, yang benar ini. Maka saya tetapkan Allah itu istiwa di atas arsy. Ini saya dari NU, tapi akhirnya memahami. Itulah Kiai Hasim, Kiai Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair kan menetapkan Allah istiwa di atas arsy. Itu orang NU yang cerdas. Walaupun kita nggak tahu semoga sembaha kan, tapi maksudnya kita begitu. Nah, tapi kalau pindahnya ke Syiah itu namanya keterlaluan itu, nah itu atau ke liberal. Kalau kayak ke liberal itu kejauhan. Nah, sekarang kalaupun mau bertahan di KNU-an gitu loh. Kalau Anda gak mau masuk misalkan ke akidah Ahlul Hadis, bertahanlah di akidah KNU-an. Yang itu kami Ahlul Hadis tidak pernah mengkafirkan. Gitu loh, kita tidak mengkafirkan kalau bertahan di KNU-an. Tapi kalau pindah ke Syiah, nah hati-hati. Kalau pindah ke liberal, kita lebih tegas, lebih keras pandangan kita. Tapi kalau bertahan di akidah murni KNU-an, malah lebih kita hargai gitu loh. Lebih aja kalau Anda bertahan di situ. Kalau gak mau menerima akidahnya atau pemahamannya disampaikan Ahlul Hadis, bertahan di akidah KNU-an karena itu lebih aman. Tapi kalau pindah ke Syiah, ke batiniyah, historikal batiniyah, itu lebih jauh gitu. Kita harus tahu. Baik, kita baca usul fikih sekarang. Faslun, usulun itoro yatiru. Jadi kita yatiru. Faslun, pasal. Usulun, asal-asal atau dasar-dasar, yatiru yang sangat butuh, ilaiha terhadap usul ini, al-faqihu orang-orang fikih, orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu fikih atau orang-orang yang ahli fikih adalah itu pasal tentang itu. Ada pasal, ada dasar-dasar yang itu ahli fikih itu sangat butuh terhadap ini. Kita baca sekarang. Al-aslu fi awamiril kitabi wa sunnati annaha lil wujubi illa idza dallad dalilu alal istihbabi awil ibahati. Gitu. Itu adalah dasar-dasar yang sangat dibutuhkan oleh ahlul fikih. Kita baca katanya. Al aslu, asal fi awamiril kitabi wa sunnati, di dalam perintah-perintah Alkitab dan sunnah adalahnya berarti ini khobar dari al aslu, adalah annaha, bahwa sesungguhnya awamirul kitab wa sunnah, berarti kembalinya ke awamir, sesungguhnya perintah-perintah di dalam Alkitab, Al-Quran atau sunnah itu adalah lil wujubi, khobarnya itu dari khobar anha, itu untuk kewajib. Jadi kalau asal dalam perintah di dalam Al-Quran dan sunnah artinya menunjukkan makna wajib.
illa idza dallad dalilu, kecuali bila mana menunjukkan suatu dalil, ada dalil yang menunjukkan alal istihbabi, bahwa perintah itu maknanya diarahkan kepada istihbab atau sunnah, awil ibahati, atau kepada ibahah. Ini satu asal yang pertama. Asalnya begini, asal dalam perintah itu menunjukkan wajib, itu aja simpelnya, kecuali ada dalil menunjukkan sunnah atau sekedar mau boleh atau mubah. Yang kedua, kita lewat dulu, nanti kita ulang lagi. Wal aslu fin nawahi annaha litahrimi ila idza dalad dalilu alal karahati. Yang kedua, asal di dalam larangan-larangan itu menunjukkan haram. Makanya kalau kita kemarin mengatakan bahwa hukum membangun kuburan adalah haram, karena itulah asal dalam larangan. Dan kita tidak ketahui ada yang memalingkan dari asal itu. Membangun kuburan haram, karena Nabi berkata, naha, melarang. Nabi bilang naha. Naha itu artinya melarang, itu asal, sudah. Nah sekarang apa yang mengatakan itu makruh? Illa idza dalad dalilu alal karahati, kecuali ada dalil yang menunjukkan makruh. Sekarang apa dalil yang menunjukkan kemakruhan? Nabi suruh ratakan itu kuburan, tapi kan Imam Syafi'i mengatakan makruh. Nah kita kembali lagi, saya komentar itu ulama fikih terdahulu kalau mengatakan makruh artinya haram, karena al karahah itu para ulama terdahulu mengatakan ada makruh litahrim, makruh yang maksudnya haram. Saya membencinya maksudnya haram. Kita harus tahu. Nah ini kan itu yang menyebabkan ulama aswaja, kita sama kayak Ustadz Afandi, kita tag lagi, atau yang lain-lain itu, oh itu ulama nyebut makruh, itu makruhnya makruh haram gitu loh. Sekarang apa yang menunjukkan bahwa itu makruh yang kita sebut makruh tanzih atau makruh yang tidak menyebabkan dosa. Yang ketiga, wal aslu fil kalami al haqiqatu, asal di dalam pembicaraan itu adalah hal hakikoh. Jadi kalau bicara yadullah, asalnya itu adalah tangan Allah. Kalau bicara wajhullah, asalnya adalah wajah Allah. Selesai masalahnya. Sekarang apa yang memalingkan dari hakikat itu? Ada dalil tidak? Jadi kalau kita asalnya, kalau kita berkata faida qara'tumul Qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu sudah membaca Al-Qur'an, baca ta'awud. Jadi asalnya di dalam kalam itu kita baca Qur'an dulu baru ta'awud. Kalau tidak ada dalil, tapi kenyataan ada dalil dipalingkan baru dari hakikatnya. Ini ternyata kalau kita mau baca Qur'an baru ta'awud dulu. Jadi sebelum baca Qur'an. Asalnya dalam lafaz itu qad qamatis shalah, pemahamannya adalah telah berdiri salat, berarti kita salat dulu. Baru kita ngomong qomat, asal. Baru kita palingkan dari asal itu kalau ada dalil. Nah, itu makanya itu di situ. Makanya kalau orang mengatakan wajhu rabbik artinya oh Allah tidak punya wajah, itu memalingkan hakikat kalimat. Ini yang saya tidak terima dari orang aswaja. Dari ketika saya masih usia 16 tahun saya tidak terima. Tidak ada itu pemahaman begitu. Saya baca Quran gak gitu. Jadi gitu, makanya saya tolak karena memalingkan dari asal kalimat. Asal dalam kalam itu adalah hakikat. Jadi kalau bicara ini tangan, ini wajah, dipahami dalam bahasa Arab. Ini rumah, ini kuda, ini macan, gitu loh. Hada, misalkan hada asadun, ini adalah macan asalnya. Kita nggak dipalingkan dari mana itu, kecuali ada dalil gitu loh. Gitu asal. Jadi kalau orang nggak tahu ini masalahnya salah di dasar pemahaman. Kalau nggak kurang paham bahasa Arab, padahal mengaku jago. Kenapa dari kalimat itu dipaling-palingkan ke majaz? Karena asal dalam bahasa Arab atau asal kalam itu bukan majaz, itu hakiki. Kalau kita tidak tahu bahwa ada dalil yang memalingkan dari itu, ya jangan dibawa kepada pendalilan. Jangan dibawa kepada pemahaman majazi. Kita bawa kepada hakiki. Makanya ahlul hadis itu dari zaman dulu
memahami sifat-sifat Allah itu hakiki. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, itu artinya menetapkan Allah punya wajah. Selesai, karena hakiki. Istawa ala ar-rahmanu ala al-arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy, selesai, itu hakiki. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila kulla yaum kulla lailatin ila sam'i dunya. Allah turun tabaraka wa ta'ala ke langit dunia setiap malam. Oh ya udah hakiki. Nggak pernah ditakwil, oh itu rahmat. Nggak ada kalau nggak disebutin pentali dalil yang menunjukkan itu. Enggak, udah Allah hakiki turun. Nggak pernah mikir-mikir gimana turunnya. Nggak pernah mikir. Apa kamu mikirin Allah? Allah yang maha mampu segala sesuatu. Kita nggak pernah kepikiran. Gitu. Kalau Allah mengatakan tangan Allah aja. Allah membuat apa itu? Khalaqa Adama biyadihi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Jadi ditetapkan dengan tangan. Jadi ditetapkan Allah punya tangan. Udah selesai. Apakah disebut ditahu itu artinya kekuasaan Allah? Semua akhirnya jadi dengan kekuasaan Allah. Bedanya apa? Kita sendiri tercipta dengan kekuasaan Allah. Justru itu keistimewaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan tangan Allah. Sementara kita ditakdirkan oleh Allah, gitu loh. Dengan kekuasaan Allah. Bedanya apa akhirnya kalau begitu? Semua jadi kekuasaan. Gak ada istimewanya apa. Nah itu, jadi asal di dalam kalam adalah hakikoh. Fala yu'dalu bihi ilal majazi. Kita baca dulu sekarang. Maka kita tidak tidak dipalingkan. Bihi, kalam itu ilal majazi, terhadap majaz. Enggak, bawa kepada hakikat aja. Jadi kalau ya dulu tangan Allah, enggak dibawa itu artinya kekuasaan Allah, enggak. In qulna bihi illa ida ta'adaratil haqiqatu. Kita tidak memalingkan kalimat tersebut kalau kita mengatakannya, kecuali kita sulit. Kita ada kesulitan atau ada udur membawanya kepada hakikat. Gak masuk nih, gak paham kalau dengan hakikat. Maka kita bawa kepada majazi. Wal haqaiqu salatun. Adapun yang disebut hakikat itu ada 3. Syar'iyyatun, wa lugawiyyatun, wa urfiyatun. Ada hakikat secara syar'i, ada hakikat secara lugawi, ada hakikat secara urfi. Itu sampai segitu dulu kali. Oke, cukup. Kita akan balik lagi sekarang. Nanti kita akan lanjut lagi. Biar kejauhan kan kita baca syarahnya banyak. Al-aslu fi awamiril kitabi wa sunnati annaha lil wujubi ila idza dallad dalilu alal istihbabi awil ibahati. Jadi asal di dalam perintah Al-Quran dan Sunnah itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sunnah atau boleh. Dzakarul mu'alifu fi hadzal fasli adadan minal qawaidil usuliyyati. Jadi muallif atau pengarang kitab ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam pasal ini menyebutkan beberapa dari kaidah usuliyah, kaidah pokok. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, anna awamirul kitabi was sunnati 'alal wujub. Ini wawunya hilang. Bahwa sesungguhnya perintah-perintah dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan kewajiban. Wal muradu bil wujubi, yang dimaksud dengan bil wujub adalah at-tahattumu wal luzumu wa ta'thimut tariki. Tahattum itu adalah kemestian, kelaziman. Hatmun itu kewajiban, hatmun itu wajib atau mesti. Luzum itu lazim, itu mesti. Wa ta'thimut tariki, dan dosanya orang yang meninggalkannya. Wal muradu bil awamiri, adapun yang dimaksud dengan perintah ada awamir adalah talabul fi'li bil qawli ala jihatil istihla'i. Permintaan perbuatan dengan ucapan berdasarkan jihatil istilah itu yang merintahnya itu
lebih tinggi kedudukannya daripada yang diperintah. Jadi misalkan kayak yang disebut amar itu adalah itu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh yang kedudukannya lebih tinggi gitu. Wa min amthilatihi, dan dari permisalan dari awamir itu adalah atau amr itu adalah qauluhu jalla wa ala, firman Allah taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia ubudu itu artinya perintah karena itu datang dalam sigot fi'il amr. Ubudu, beribadahlah kamu rabbakum, kepada Rabbmu. Wa qaulu ta'ala, dan contoh lagi dari awamir itu, dari perintah itu adalah ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqu itu adalah fi'il amr. Ittaqu yattaqi, ittaqi asalnya ittaqi. Jadi ittaqu itu kalau kita lihat, kalau kita ngelihat dari fi'il amarnya, kalimatnya kita dari ittaqo. Ittaqo asalnya waqoya ya. Waqoya asalnya itu. Mau kita tasrif, boleh lah kita tasrif. Dari sulasi mazid. Dari waqoya tambah dengan hamzah dan tak, jadi iu ditambah dengan hamzah jadi iu tako. Nah itu iu tako, wawunya diganti dengan tak jadi ittako gitu, makanya jadi ada tasdidnya ittako. Yattaki asalnya gitu. Kita baca ya, mana ya? Ittaqo yattaqi. Nah ini. Ko tafa'ala. Oh ya, ifta'ala. Jadi ittaqo asalnya ifta'ala, jadi imajanya ifta'ala. Iu takoya kan, jadi ittaqo yattaqi ittiqoan muttaqoan muttaqo ittaqi la tattaqi muttaqun. Uttuki yuttaqo. Jadi ittaqi la ittaqi, ittaqiya ittaqu. Nah ittaqu dari situ. Asalnya ittaqi, ittaqiya, ittaqu. Ittaqiyi, ittaqiya, ittaqina. Jadi ittaqu itu dari situ. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, itu fi'il amar. Fi'il amar artinya menunjukkan kata kerja, perintah. Bertakwalah kamu kepada Allah, berarti perintah. Fahada, maka ini adalah amrun, perintah. Walil amri sigun tadulu alaihi binafsiha. Dan bagi perintah itu ada sigot yang tadulu, yang sigot itu menunjukkan alaihi atasnya, binafsiha dengan ininya, dengan dirinya. Minha, jadi ini sigun berarti alaihi itu terhadap amar binafsiha dengan dirinya, itu adalah dari sigun ya.
Makan ala wazni if'al atau if'al. Jadi cirinya amr itu kalau dia wajan fil amr itu wajannya itu adalah salah satunya adalah atau ciri amr itu bila mana mengikuti wajan if'al seperti tadi idrib. Nah itu fil amr. Misal kalau aqimis shalah, akim kan akim itu aqoma yukim akim. Nah itu jadi itu fil amr maksudnya, tergantung beda-beda sigotnya, yaitu bisa if'al, tergantung beda-beda sigotnya. Kita akan bahas satu. Misalnya kita lihat af'il, bisa macam-macam tergantung sigotnya. Tergantung wajannya. Nah itu kita bahas dibahas fil amr pun. Tama yakunu fi'lan mudhari'an masbuqan bil lam mislu qawlihi. Jadi kalau intinya kalau misalkan walaupun fi'il mudhari tapi didahului oleh lam amr, ada lam beri perintah. Ma yakunu fi'lan mudhari'an, apa yang, maka ini nyambungnya dengan ilmu nahwu tadi. Apa yang yakunu terjadi itu amarnya itu adalah atau sigotnya itu adalah fi'lan mudhari'an berupa fi'il mudhari yang masbuqan bil lami didahului oleh lam, maksudnya lam amr, misal qoli wal yatawafu bil baitil atiq. Jadi sigot amr itu, sigot perintah itu salah satunya kalau ada fi'il amr. Yang kedua, kalau fi'il mudhari didahului oleh lamul amr. Wa qad yakunu, dan kadang terjadi itu amr, kita bisa kemarin ma yakunu amr itu fi'il mudhari, artinya amrnya itulah isma fi'li amrin, merupakan isim fi'il amr. Jadi itu isim fi'il amr, ada fi'il amr tapi berupa isim fi'il amr. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu berarti wajib. Walillahi 'alan nasi. Nah itu 'alan nasi itu maksudnya isim fi'il amr. Wajib atas manusia, maksud 'alan nasi itu. Yang keempat, wa qad yakunu al-amru bisighatil amri sarihati kama fi qouli ta'ala innallaha ya'muru bil adli. Dan kadang terjadi juga al-amr, perintah itu dengan sigot amr yang sarihah, yang terang. Kama fi qoulihi, sebagaimana ada dalam firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepadamu bil adli, dengan hal untuk melaksanakan keadilan. Jadi tadi sini udah sebab 4 kan. Kadang-kadang amr itu disebut tadi dengan fi'il amr, sigot fi'il amr. Yang kedua dengan fi'il mudhari yang didahului dengan lamul amr. Yang tiga dengan isim fi'il amr seperti alan nasi. Yang keempat dengan kalimat amaro atau ya'muru, dengan amrun itu sendiri dengan jelas. Yang kelima ini tidak ada di sini, kita tambahkan kadang dengan kutiba. Maka kutiba alaikumusiyam, 5 kutiba dicatatkan. Yang keempat misalkan dengan kata farodo, faridatan minallah. Faridatan itu fardu. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain yang wajib. Banyak kita sebut. Wa jumhuru ahlil ilmi yaquluna, dan kebanyakan ahlul ilmu itu berkata, al awamiru tadullu alal wujubi binafsiha. Perintah-perintah itu menunjukkan terhadap kewajiban binafsiha, dengan dirinya. Fa idza wurida amrun, bila mana terwarid ada amrun perintah, fal aslu maka asalnya an yakuna dalikal amru lil wujubi, maka terjadilah
perintah tersebut itu lil wujubi untuk kewajiban. Ila an yakuna mahu qarinatan. Kecuali bila mana ada mau bersama amr tersebut ada qarina yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Wa min amsilatil ini, dan dari permisalan qarinah tersebut adalah tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan meninggalkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam imtithala dalikal amri, untuk mengerjakan perintah. Misalkan ada sigotnya itu perintah tapi ternyata sama Nabi ditinggalkan, berarti itu artinya tidak wajib. Itu qarinah. Fahada yadullu ala anal amra laisa alal wujubi, maka hal ini menunjukkan bahwa amr tersebut tidak di atas kewajiban, itu maksudnya ke sunnah. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana ada di dalam firman Allah Ta'ala, wa ashidu idza tabayatum, maka saksikanlah, minta persaksikanlah bila mana kalian saling jual beli. Jadi asalnya kan ashidu itu fil amar dari af'il kan, ashid, saksikanlah, minta persaksikanlah oleh kalian bila mana kalian jual beli. Tapi ternyata Nabi dalam jual beli ada kondisi Nabi tidak minta disaksikan, berarti itu tidak wajib. Fal aslu, maka asalnya anna kalimatan ashidu fi'lu amrin. Asalnya kalimat ashidu itu adalah fi'l amr, berarti menunjukkan kewajiban. Wal aslu fil awamiri an takuna lil wujubi. Dan asal di dalam amr, fi'l amr itu adalah an takuna, maka terbukti awamir itu adalah lil wujub, terhadap kewajiban, menunjukkan wajib. Lakin sarafna hadal amro anil wujubi li wujudi qarinatin wa hiya fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallam inan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'a wa lam yushhad atau wa lam yushahhad balik. Tetapi kita memalingkan perintah ini dari kewajiban karena ada qarinah, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jual beli, walam yushahhad, dan tidak disaksikan. Amma idza lam tujad qarinatun, adapun bila mana tidak ada qarinah yang memalingkan dari kewajiban tersebut, fainal amro yuhmalu alal wujubi, maka amr itu dibawa kepada makna wajib. Bihaitu ya'timu tariku imtithali dalikal amri, maka dengan hal tersebut berdosalah orang yang meninggalkan mengerjakan perintah tersebut. Jadi kalau dia meninggalkan mengerjakan perintah tersebut, maka itu dosa. Kalau dia tidak ada qarinah bahwa itu bukanlah wajib. Madalilu ala annal awamiratu fidul wujuba. Apa dalilnya bahwa sesungguhnya awamir atau amr itu ada memberikan ifadah wajib? Hunaka al-adidu minal adillati minha. Dalam hal tersebut ada sejumlah dalil. Salah satunya minha qaulullahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan kaum bagi mukminah idza qadallahu wa rasuluhu, bila mana Allah telah menetapkan dan begitu juga rasulnya amran terhadap suatu perintah, menetapkan perintah, maksudnya an yakuna, ada lahum bagi mereka itu al khiyaratu min amrihim, pilihan dari perintah dari urusan mereka. Mereka memiliki pilihan untuk meninggalkannya, itu tidak pantas, jadi harus mengerjakan. Itu berarti menunjukkan bahwa amr itu wajib. Wa mimma yadulu ala annal amra yufidul wujuba qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hal wa mimma, dan dari hal dari sesuatu yang yadulu menunjukkan ala annal amra, bahwa sesungguhnya amr itu adalah yufidul wujub, memberikan ifadah wajib, adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi qaulunnya jadi khabar, jadi mubtada muakhar, mimmanya jadi khabar muqaddam. Laula an asyqa ala ummati au 'alan nasi lamartuhum bisiwaki ma kulli salatin. Laula, andaikan saya tidak an asyqa,
saya tidak memberatkan ala ummati terhadap umatku atau ala nasi atau kepada manusia la amartuhum bisiwaki, maka sungguh saya akan perintahkan mereka itu bisiwak ma kulli salatin, bersama setiap salat. Maka ada kata la amartuhum, maka berarti itu artinya amar, artinya wajib. Karena Nabi katakan andaikan tidak membuat mereka berat akan kami perintahkan mereka untuk melaksanakan siwak ketika mau sholat. Tapi ternyata Nabi tidak melakukan perintah, berarti supaya tidak menjadi wajib. Gitu. Berarti amr itu artinya wajib. Padahal hada ala anna siwaka ghairu ma'murin bihi, maka menunjukkanlah dalil ini atau hadis ini bahwa anna siwaka, bahwa sesungguhnya siwak itu tidak diperintahkan dengannya, ma'anahu mandubun, bersamaan dengan hal tersebut adalah sunnah. Jadi tidak diperintahkan. Kalau hal perintah berarti wajib. Padahal hada ala anal amru la yuhmalu ala nadbi ibtidaan wa innama yuhmalu ala wujubi. Maka dalil ini atau hadis ini menunjukkan bahwa amr itu tidak dibawa kepada nadab, pada sunnah ibtidaan, dari awalnya langsung sunnah gitu, enggak, dia dibawa kepada wajib. Wa innama yuhmalu ala wujubi, dan sesungguhnya amr itu yang hanya dibawa kepada makna wajib. Jadi asalnya dibawa kepada wajib dulu, jangan dibawa kepada sunnah, kecuali ada qarinah. Wa yadullu alaihi ma wurida fi hadisi Barirata radhiyallahu anha, dan menunjukkanlah alaihi terhadap hal tersebut, yaitu terhadap bahwa amr itu dibawa kepada perintah wajib, apa yang terwari dari hadis Barirah radhiyallahu anha. Fa inna Barirah lama Fa inna Barirata lama takut khuyrat fi zawjiha hal turidu al-baqa'a ma hu aula fa akannaha malat anhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law raja'tihi, qalat ya Rasulullah ta'muruni, qala innama ana ashfa'u, qalat la hajata li fihi. Fadalla hada ala anna al-amra yufidu al-wujuba li anna qabula syafa'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam mustahabbatun wa ma dalika nafa an yakuna qabuluha ma'muran bihi. Fadalla hada ala anal awamira tuhmalu alal wujubi. Jadi ketika Barirah itu maksudnya bebas, masih dibebaskan, disuruh milih misalkan tentang suaminya itu, Barirah itu apakah dia itu berhendak untuk tetap bersama suaminya, maka seakan-akan Barirah itu cenderung darinya gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kayak memandang oh kok ini Barirah itu mungkin masih ingin bareng suaminya, maka Nabi bersabda, "Lau raja'tihi, tidakkah atau apakah kamu mau kembali kepada suaminya?" Itu maksudnya gitu. Qalat, maka Barirah berkata, "Ya Rasulullah ta'muruni, apakah engkau perintahkan saya?" Qala, maka Nabi bersabda, "Innama ana asyfa'u," saya hanya memberikan syafaat, maksudnya hanya menyampaikan aja, memberikan saran atau maksudnya gimana. Qalat, maka Barirah berkata, "La hajata li fihi," saya tidak punya hajat dari suaminya, maksudnya dia pengen pisah kalau gitu. Padahal hada ala anal amru yufidul wujuba, maka hadis ini menunjukkan bahwa amar itu memberikan ibadah wujub. Karena Barirah berkata, "Nabi, apakah kau memerintahkan pada saya?" Ternyata Nabi menolak, "Enggak, saya tidak perintahkan." Oh, berarti kalau tidak perintah berarti tidak wajib. Nah, kalau begitu hanya asfa, katanya memberikan syafaat. Li anna qabula syafaatin, kalau sekedar memberikan syafaat,
maka syafaat itu tidak wajib menerima itu, karena li'anna qabla syafaatin, karena menerima syafaat dan Nabi itu hanya mustahabah. Jadi ketika mengusulkan itu hanya mustahabah, jadi Barirah memilih untuk tidak bareng sama suaminya lagi. Wa madalika, dan bersama hal tersebut nufia aja kita baca nafa atau nufia bisa. Nufia dinafikan apa an yakuna, terjadi apa qabuluha, penerimaan terhadap syafaat itu adalah makmuron bihi, diperintahkan. Jadi kalau menerima syafaat itu bukan perintah. Padahal hada ala anal awamiro tuhmalu alal wujubi. Maka hadis ini menunjukkan atau dalil ini menunjukkan bahwa perintah itu dibawa kepada makna wujub. Wal arabu tafhamu min kalamil amri al ijabah. Dan orang-orang Arab itu memahami dari kalimat amr itu adalah ijab, memaknai wajib. Falau qala walidun liwaladihi, maka bila mana seorang ayah itu berkata kepada anaknya, ahdir li ma'an, datangkan kepada saya air. Falam yahduril ma'a fa innahu yastahiqul lawma wal ataba. Maka kalau dia tidak bisa mendatangkan air, maka itu akan berhak untuk berhak lauma wal atab, itu maksudnya berhak untuk dimarahin lah, begitu, diberikan sanksi begitu lah. Qad yaqulu, kadang-kadang berkata al amlu li ghairil wajibi. Kadang kalau berkata al amr, perintah itu tidak menunjukkan wajib. Naqulu, kalau ada yang berkata begitu, amr itu tidak menunjukkan wajib. Naqulu, kami berkata al arabu tu'atabu man lam mim ta sa'la imtisalan imtasala yamtasilu imtasala yamtasilu imtisalan, berarti imtasala yamtasilu, berarti man lam yamtasil lil amro. Jadi orang Arab itu itu atab, itu artinya dicela lah, atau diberikan sanksi atau dimarahi gitulah bagi orang yang tidak melaksanakan perintah. Waktu sama man lam imtasal yamtasil man lam yamtasil amro asian. Maka dikatakan oleh orang Arab itu, barang siapa yang tidak mengerjakan perintah maka dia asian, orang bermaksiat. Jadi kalau orang Arab itu kalau tidak melaksanakan perintah maka itu diberikan sanksi atau dimarahin gitu, karena dianggap maksiat. Padahal hada ala anal asla fil awamiri an takuna dalatan alal wujubi binafsiha. Maka hal ini kebiasaan orang Arab ini atau pemaknaan ini adalah pada dalam hada, ini adalah pemahaman dari orang Arab itu ala anal asla, bahwa sesungguhnya yang jadi yang pokok di al awamiri, di dalam perintah itu adalah antakuna, terjadi al awamir itu, bukti al amir itu adalah perintah itulah dalatan al wujubi binafsiha, menunjukkan kepada wajib binafsiha, dengan datnya perintah tersebut. Illa ida wujida dalilun yadulu ala annal amra la yuradu bihil wujubu, kecuali ditemukan dalil yang dalil itu menunjukkan bahwa perintah tersebut itu tidak dimaksudkan dengan perintah tersebut adalah al-wujub, wajib. Wa qad yakunul amru alal ibahati idza wujidat qarinatun, dan kadang terjadi juga amar itu menunjukkan ibah. Jadi tadi amar kadang menunjukkan perintah, kadang menunjukkan sunnah kalau ada qarinah, kadang menunjukkan ibah, sekedar pembolehan juga. Idza wujidat qarinatun, bila mana ada qarinahnya. Misalu dzalika, permisalan hal tersebut adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza halaltum fastadu,
Bila mana kamu sudah melakukan tahallul, fastodu, silahkan kalian berburu. Masalahnya perintahnya adalah fastodu kan fil amr, apakah wajib berburu? Tidak, itu menunjukkan ibahah. Jadi kalau orang sudah melakukan tahallul dari ihram, dengan sigotnya fastodu, silahkan kamu berburu. Tapi itu bukan menunjukkan perintah. Oh, bukan berarti orang yang sedang sehabis ihram itu tahallul harus berburu. Enggak, itu hanya pembolehan saja. Istadu fi'lu amrin qad surifa minal wujubi ilal ibahati. Istadu itulah fi'il amr yang kita palingkan dari kewajiban menjadi ibahah likonihi, karena keberadaan fi'il amr tersebut atau istadu itulah amron wurida ba'dan nahyin masbukin bi ibahatin fayakunu dalan alal ibahati. Karena adanya perintah tersebut, istadu tersebut itu adalah perintah yang ada atau muncul ba'dan nahyin, setelah ada larangan. Karena kalau dia ihram nggak boleh melakukan berburu, tapi masbukin bi ibahatin, tapi sebelumnya didahului dengan pembolehan. Jadi kan berburu itu asalnya kalau orang tidak ihram itu boleh, tapi kalau dia misalkan ihram jadi dilarang. Begitu sudah selesai ihram, silakan berburu lagi. Berarti perintah untuk berburu tersebut itu bukan menunjukkan wajib, tapi menunjukkan kembali kepada hukum asal, itu bolehnya berburu kalau tidak ihram. Gitu. Maka masbukin bi ibahatin, sebelumnya didahului oleh ibahah, fayakunu, maka jadilah amr tersebut adalah dalan alal ibahah. Perintah tersebut menunjukkan boleh, bukan menunjukkan wajib. Mislu qoulihi, dan permisalan firman Allah Ta'ala, faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Bila mana sudah didirikan sholat Jumat, maka fantashiru, silakan kalian bertebaran di muka bumi. Pertanyaannya, fantashiru itu fil amr, apakah wajib ketika setelah Jumat dia harus pergi di keluar muka bumi itu berkeliaran? Tidak. Kenapa? Karena larangan untuk asalnya orang kan boleh bepergian untuk berdagang atau apa. Begitu datang sholat Jumat dilarang untuk melakukan jual beli karena wajib mengerjakan sholat Jumat. Tapi begitu selesai silahkan kamu pergian lagi untuk melakukan jual beli atau apa. Maka itu menunjukkan berkeliaran di muka bumi itu bukan wajib, tapi boleh, sekedar boleh. Karena al intisyaru wad dahabu wal maji'u mubahan pamuni'a minhu waqta salatil jum'ati, adalah bepergian, berkelana di muka bumi, dahab pergi, maji datang, mubah. Jadi bolak balik di mana aja maksudnya berkeliaran di muka bumi asalnya itu mubah. Pamuni'a minhu waqta salati, maka dicegah, dilarang, minhu dari intisyar itu, ada bepergian itu segala muka bumi itu dilarang waktu sholatil jumati, ketika waktu sholat Jumat. Nah, karena itu haram untuk melakukan jual beli karena itu perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Falamma qala ba'dal hadri, maka ketika Allah berfirman setelah larangan tersebut, fantashiru, maka silakan kalian berkeliaran di muka bumi, karena amron ba'dal hadri ba'da hadrin fayaudu ila hukmihi qablal hadri. Maka jadilah amr, perintah yaitu fantashiru itu perintah untuk berkeliaran di muka bumi itu ada ba'da hadrin, setelah ada larangan, fayaudu ila hukmihi, maka kembalilah hukumnya tersebut ila hukmihi, kepada hukum asalnya, qablal hadri, sebelum larangan. Jadi hukumnya sebelum larangan itu bepergian di muka bumi atau jual beli atau apapun itu mubah. Maka begitu ada perintah silakan kamu berkeliaran setelah sebelumnya dilarang ketika waktu sholat Jumat, maka kembali kepada hukum asal, itu mubah. Wa indal jumhuri yadulu al-amru alal fawriyati, dan menurut jumhur yadulu al-amru, amr itu menunjukkan al-fawriyah, untuk dikerjakan secara sekaligus, langsung maksudnya. Fatajibu al-mubadaratu limtithalil awamir, maka wajiblah untuk bersegera untuk mengerjakan perintah. Wastadallu ala dzalika bima wurida fi qoulihi ta'ala, dan mereka berdalilkan atas hal tersebut, yaitu perintah itu harus dikerjakan segera,
dengan apa yang terwarid dari firman Allah Ta'ala, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju kepada magfirah dari Rabbmu dan untuk menuju kepada surganya. Wa qawlihi, dan mereka juga berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairati, maka bersegeralah, berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Fa'amarallahu azza wa jalla bil mubadarati ila fi'lit ta'ati wa min af'alit ta'ati imtithalul awamri. Maka Allah perintahkan untuk bersegera mengerjakan ketaatan, dan dari pekerjaan mengerjakan ketaatan adalah mengerjakan perintah. Wa bima wurida fis sunnati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama sudda an umratil hudaybiyati amaru ashabahu bil ihlali. Baik, kita akan lanjutkan tadi habis antar si Ubed. Tadi katakan bahwa menurut jumhur itu, kita ulang sedikit, itu amr itu menunjukkan al-fawriyah, yaitu segera dikerjakan. Maka wajib bersegera untuk mengerjakan perintah, dan mereka berdalilkan bahwasanya terwari di dalam firman Allah Ta'ala, hendaklah sari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin, hendaklah mereka itu bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah. Dan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, hendaklah kalian itu berlomba-lomba di atas kebaikan. Kita mengerjakan kebaikan. Fa'amarallahu azza wa jalla bil mubadarati ila fi'lit ta'ati, maka Allah perintahkan untuk bersegera mengerjakan ketaatan, wa min af'alit ta'ati, dari pekerjaan-pekerjaan ketaatan itu adalah imtithalul awamiri, mengerjakan perintah. Wa bima wurida fis sunnati an-nabiy fi sunnati, dan dengan apa yang terwarid dari sunnah Rasulullah SAW, anan Nabi SAW, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW lama sudda an umratil hudaybiyati amaru ashabahu bil ihlali, fatawaqqafu anil ihlali wal haqi wa dafi, fatawaqqafu anil ihlali wal halqi wad dabhi, fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mahmuman ala ummi salamata, jadi terwarid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW lama sudda ketika Nabi itu dihalangi an umratil hudaybiyati, dari umrohnya Hudaybiyah. Jadi ketika tahun ke-7 Hijriah itu, setelah hijrah itu Nabi itu mau pergi ke melakukan umroh itu kan itu Nabi itu dihalangi untuk tidak boleh masuk, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah, gitulah singkatnya. Maka setelah begitu amaru ashabahu bil ihlali, Nabi perintahkan para sahabat itu melakukan ihlal, melakukan tahallul. Jadi kalau misalkan kan kalau orang itu melaksanakan haji atau umroh, kalau dia terhalang, terkepung, maka lakukanlah ihlal, tahallul. Fatawaqqafu, maka mereka waqafu itu berhenti, maka mereka berhenti anil ihlali, dari ihlal, wal halqi, dan memotong, wadabhi, dan menyembelih. Jadi mereka itu berhentilah untuk melaksanakan ihlal dengan memotong dan menyembelih. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk mahmuman ala ummi salamata, hammam, apa ya ini kalimatnya, saya perlu dicek lagi. Jadi kalau ada yang mau lurusin boleh.
mahmuman hamama. Ini saya rada ragu nih bawa konteksnya kemana. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mahmuman ala ummi Salamata, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Baihaqi fil Kubra min hadisil Sa'id bin Makhramah. Kita baca dulu. Walau kana al-amru la yuf, ini tidak begitu berpengaruh. Satu kalimat, satu lafaz itu tidak akan merusak konteks. Kita bawa ke pemahaman konteks. Walau kana al-amru la yufidul fawriyata lam kanahum an yaqulu. Ini kan ini konteksnya itu. Ini penting kalau ada perintah itu segera dikerjakan gitu. Jadi kalau misalkan mereka berlambat-lambat, maka Nabi marahlah kalau bisa begitu, kok lambat tidak segera mengerjakannya. Berarti ada perlu bersegera. Walau kanal amru, andaikan saja perintah itu la yufidul fawriyata, tidak memberikan ifadah fauriyah, tidak bersegera gitu, lam kanahum, maka memungkinkan kepada mereka itu an yakulu, supaya mereka berkata lam kanahum. Jadi khobarnya atau fa'ilnya itu adalah an yakulu, supaya mereka berkata, itu para sahabatnya, ya jujulana, boleh kepada bagi kami itu apa, takhirul fi'li, berarti itu fa'ilnya takhir, meninggalkan pekerjaan, mengakhirkan pekerjaan fi'lil ma'muri bihi, pekerjaan yang diperintahkan tersebut, yaitu melakukan tahallul gitu. Jadi maksudnya kan jadi maksudnya begini. Jadi para sahabat, ketika Nabi Muhammad itu dan para sahabat itu dikepek, tidak bisa masuk Mekah ketika di tahun 7 Hijriah itu, maka akhirnya dan terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi itu tidak bisa melaksanakan umroh dan haji. Maka Nabi perintahkan untuk melakukan tahallul. Nah, konteksnya itu para sahabat itu tidak bersegera. Konteksnya itu tidak bersegera. Maka Nabi masuk ke Ummi Salamah dalam keadaan marah lah gitu lah. Marah, berarti kan harusnya tuh bersegera untuk tahallul gitu. Andaikan saja perintah itu tidak memberikan ifadah fauriyah, maka tentu saja para sahabat boleh berkata, kan boleh aja nanti kita akhirat. Tapi ternyata tidak, ini harus bersegera. Nah, karena itu sampai Nabi itu nah kalau misalkan agak terlambat itu marah lah, bisa begitu. Berarti ada perintah untuk bahwa perintah itu ada ifadah fauriyah, begitu konteksnya. Lanjutin. Wastadallu ala dalika, dan juga mereka juga di jumhur ulama itu berdalilkan pula ala dalika terhadap dalika itulah fauriyah, makna bahwa wujub itu harus dikerjakan secara fauriyah, bersegera gitu. Juga aidon bi anal qaula, dengan suatu ucapan bi adami iqtida'il amri lil fauri, dengan tidak adanya mengerjakan perintah secara bersegera lil fauri itu yuaddi ila adami imtisalil awamiri. Jadi kalau orang tidak bersegera mengerjakan, maka itu memberikan yuaddi ila adami imtisalil amri, akan menyebabkan dia itu sama dengan tidak mengerjakan perintah. Fa innahu law jaja lil insani takhiru imtisalil amri la jaja imma ila ghayatin wal ghayatu ghairu muhaddadatin wa ima la ila ghayatin fa yu'addi dzalika ila tajil amri wa adam imtisali. Kita baca ini kan ada kalimat kayaknya jadi jatuh. Andaikan saja, maksudnya ucapan bila mana tidak ada pengerjaan perintah secara fauriyah, secara segera, maksudnya kalau misalkan boleh
untuk tidak mengerjakan perintah secara fawriyah, maka akan menyebabkan tidak mengerjakan perintah. Maka sesungguhnya kalau misalkan boleh manusia itu mengakhirkan untuk mengerjakan perintah, maka tentu saja boleh untuk menundanya itu sampai suatu ila goyatin, sampai titik tertentu gitu loh maksudnya. Wal goyati ghairu muhadatin, atau sampai waktu yang juga tidak ditentukan. Wa ima, ini la-nya ini ada tambahan kayaknya. Wa ima la ila goyatin. Oh, ini la-nya bener. Atau dia menundanya sampai batas yang tidak ada tentunya, maksudnya gitu. Fayu'adi dzalika ila tajil amri wa adami imtisali. Maka hal tersebut, penundaan-penundaan itu, maka akan menyebabkan tajil amri, penyia-nyiaan perintah dan tidak mengerjakannya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau ada perintah, asalnya itu kalau sudah datang waktunya segera kerjakan. Kalau saja boleh menunda-nunda sampai batas yang tidak ditentukan, ujung-ujungnya sampai dengan tidak ngerjain perintah. Apalagi contoh gini, kita sholat. Apa asalnya sholat itu kan kalau begitu datang waktu sholat, kita sholat. Itu asalnya. Nah kalau saja boleh di akhir-akhirkan, ditunda-tunda sampai batas yang tidak tentukan, maka akibatnya dia tidak sholat. Misalkan kita sholat ini duhur jam 12 sampai jam setengah 3. Kalau saja dia boleh menunda sampai setengah 4, itu akhirnya dia nggak sholat. Gitu. Atau sampai jam 8 malam itu nggak sholat. Jadi menunda sampai luar waktu, kecuali sholat itu kan daripada waktunya. Kalau kita sekedar tunda untuk suatu waktu, dari waktu yang awal sampai waktu jawaz, bolehnya gitu loh, jaiz maksudnya, bukan jawaz maksudnya sampai boleh jaiz, maka atau sampai waktu akhir ada alasan tertentu, yaitu gak masalah karena masih dalam waktunya. Tapi kalau ditunda sampai batas tidak waktu ditentukan, nah itu namanya itu sama dengan tidak mengerjakan perintah gitu loh. Jadi yang asalnya sholat segera. Tapi kalau misalkan ada udzur, misalkan ini ada tanggung, misalkan dia sedang ada pekerjaan tertentu, nah itu mau ditunda sampai misalkan jam 12 itu, apalagi dia baru misalkan dari capek, misalkan ada keringetan, dia mau mandi dulu, ditunda sampai jam 1, ya gak masalah kalau begitu kan, ada alasannya. Tapi kalau misalkan ditundanya sampai jam 5, nah itu namanya dia sudah berdosa karena dia sudah pindah ke waktu asar, walaupun dia waktu, kalau tidak ada darurat. Kalau ada darurat lain lagi. Tapi kalau ditundanya sampai waktu isya, itu namanya gak mengerjakan perintah. Wa hadzal qaulu huwas shawabu. Jadi ini adalah ucapan jumhur, ini yang benar. Jadi kalau ada perintah itu asalnya segera lil fauriyah. Walaupun berarti ada yang tidak sependapat, berarti ada tidak perlu segera, yang penting dikerjakan gitu. Huwas shawabu, dan ini yang benar, fal amru, maka adapun perintah itu yaqtadil fauro, dia memberikan ibadah untuk fauro, segera dikerjakan. Wala dalika, dan atas hal tersebut, karena wajibnya fauro itu wajib ala nasi, terhadap manusia itu apa? Imtasala yamtasil ayyam tasilu, agar mereka itu mengerjakan al-awamir, perintah itu halat tamakkuni, ketika mungkin, min imtisaliha, dalam mengerjakannya, bimujarrodi urudiha, ketika datang perintah tersebut. Jadi maksudnya gini, intinya kalau kita misalkan ada perintah yang wajibnya itu karena ibadahnya itu harus segerakan kalau memang sudah mungkin. Ya kalau belum waktunya jangan juga usah ya buru-buru untuk perintah sholat. Ya sholat duhur jam 12, jam setengah 12 sudah sholat, itu namanya, itu bukan belum ada perintah, itu kamu belum sholat, itu namanya sholat di luar waktunya. Itu nggak boleh kalau begitu. Saya kan buru-buru, ya tapi kan itu belum waktunya. Tapi kalau sudah datang waktunya, kamu mungkin mengerjakan segera, misalkan apalagi sholat berjamaah. Tapi kalau ada darurat, misalkan hajat dia untuk menunda, tapi masih pada waktunya, gak masalah juga kalau ada hajat, apalagi darurat. Tapi kalau bersegera belum waktunya, ya gak boleh juga, itu belum waktunya. Namanya kok sholat duhur
di waktu duha kalau begitu namanya nggak sah sholatnya gitu. Nah, ini saya sering menegur tuh begitu kalau orang itu selalu ada yang sholat itu bersegera belum waktunya, saya tegur juga karena sholat belum waktunya udah sholat gitu. Wal asfil awamiri antadulla ala ijza'il fi'lil ma'muri bihi idza tamma bihi al-imtithala. Dan asal di dalam perintah itu adalah menunjukkan bahwa perintah itu ala ijza'il fi'li, diberikan balasan pekerjaan, ala ijza'il fi'lil ma'muri bihi, diberikan balasan atas pekerjaan yang dikerjakan tersebut, idza tamma, bila mana sempurna, idza tamma, bila mana sempurna, bihi. Nah, ini kemana ini? Ini failnya apa? Bentar. Idza tamma, biar kita jadikan ini domir failnya domir aja, domir mustatir. Idza tamma, bila mana menyempurnakan orang tersebut, maksudnya tuh bihi dengan al-fi'lu atau dengan perbuatan tersebut, al-imtisalat, terhadap perintah. Jadi kalau misalkan intinya simpulnya adalah kalau idza tamma bihil imtisalu boleh juga. Idza tamma, bila mana sempurna, bihi dengan apa namanya itu? Bentar. Jadi idza tamma, atau boleh begitu juga imtisalu jadi failnya. Idza tamma, bila mana sempurna, bihi. Bihi itu kembalinya kepada fi'li, atau bila sempurna bihi dengan perbuatan tersebut apa, al-imtisalu, perintah. Jadi maksudnya begini. Imtisalu perbuatan tersebut maksudnya, atau kewajiban tersebut. Jadi asal kalau kita sudah mengerjakan perintah, simpelnya, dan sudah sempurna perintah itu dikerjakan, maka asalnya dia dapat pahala. Wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi. Tidak sempurna hukum, kata kaidah fikih itu sampai kumpul kullu syuruti wal mawani, setiap semua syaratnya, semua rukunnya, dan hilang mawaninya. Dan itu begitu. Jadi kalau sudah begitu maka dia hak. Dan ada kaidah lain yang saya lupa apa kaidahnya itu. Kaidahnya itu wa man yuaddi an akhihi wajiba. Bukan itu. Itu ada kaidah lagi itu, kayak itu. Kaidahnya itu adalah wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani tartafi. Bukan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi. Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi. Wadituhu tazahumul mafasidi, bertakabul adna minal mafasidi. Qaidatus syari'ati taysuru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'atirari. Kullu madhurin ma'ad-darura bi qadri ma tahtajuhu darurah. Tarji'ul ahkam lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini wal asu fi miyahina tahara wal adi wa thiyabi wal hijara wal asu fil abda'i
wal asu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hilu fafam hadaka Allahumma yumalu wal asu fi adatina al ibaha hatta yaji asariful ibaha wa laysa mashru'an minal umuri ghairul ladhi fi syar'ina madhkuri wasailul umuri kal maqasidi wa hukum bihadzal hukmi liz zawaidi wahkum bihadzal hukmi liz zawaidi wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu lakin idza wa khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu wa khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Nah, ini saya kebanyakan ngulang. Jadi intinya kalau setiap orang yang sudah mengerjakan perintah itu ada kaidah, maka dia berhak untuk mendapatkan pahalanya begitu. Nah, ini sudah banyak pembahasan kita, ini banyak banget ya, baru satu kaidah. Nanti besok kita insya Allah masuk ke kaidah kedua, yaitu al-asl fin nawahi an-naha alit tahrim. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.